Halo Sobat Sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu beriman ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada di masa pandemi ini. Hari ini kita akan jalan-jalan sejarah ke benua Eropa, lebih tepatnya ke Eropa bagian tengah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelajahi Yugoslavia yang terletak di sekitar Teluk Balkan, kali ini kita akan geser sedikit menengok tetangganya Yugoslavia, yakni Cekoslowakia. Poin-poin yang akan kita pelajari kali ini adalah sejarah berdirinya Cekoslowakia, latar belakang pecahnya Cekoslowakia, kronologi pecahnya Cekoslowakia, dan juga dampak dari pecahnya Cekoslowakia, baik bagi mereka sendiri maupun bagi negara lain. Yang pertama kita akan mempelajari sejarah berdirinya Cekoslowakia. Sejarah bangsa Cekoslowakia ini sudah ada sejak abad 4 sebelum Masehi dengan suku yang mendiami ada suku Boin yang dalam bahasa Latin disebut Bohemia atau bahasa Jermannya adalah Bohmen. Cekoslowakia ini terletak di Eropa Tengah, yakni bekas Kekaisaran Austro-Hungaria yang berdasarkan perjanjian Saint-Germain pada 10 November 1919 antara sekutu dengan Austria, menyebabkan wilayah Bohemia dan Moravia menjadi bagian dari negara Cekoslowakia. Secara geografis, Cekoslowakia berbatasan langsung dengan Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Jadi, tak heran ya ketika kemarin kita bahas tentang reunifikasi Jerman, banyak warga Jerman Timur yang melarikan diri ke Cekoslowakia ini karena mereka memang tetanggaan. Selain Jerman Barat dan Jerman Timur, negara yang berbatasan dengan Cekoslowakia ini adalah Polandia, Austria, Hungaria, dan juga Uni Soviet. Nama Cekoslowakia ini berasal dari etnis Ceko atau Bohemia yang mendiami wilayah barat dan juga etnis Slovak yang mendiami wilayah timur. Nah, Cekoslowakia ini penduduknya terdiri dari 50% etnis Ceko, 5% etnis Slovak, dan juga 45% dari bangsa Jerman, bangsa Hungaria, dan juga bangsa Polandia. Sebelum Perang Dunia Pertama, Cekoslowakia adalah kerajaan Habsburg, yakni merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Wilayahnya meliputi Bohemia, Moravia, dan juga Slovakia. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Austro-Hungaria ini runtuh, yakni tahun 1918. Lalu terbentuklah sebuah negara independen yang dinamakan sebagai Cekoslowakia, dengan ibu kotanya di Praha. Negara ini berbentuk republik, berdiri tanggal 28 Oktober 1918. Ia adalah negara industri yang maju karena sejak dikuasai oleh Kekaisaran Austro-Hungaria, daerah ini dijadikan sebagai pusat industri, salah satunya pembuatan senjata. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia jatuh ke tangan Jerman, begitupun dengan tetangganya, yakni Polandia. Kedua negara ini akhirnya dijadikan sebagai negara boneka yang dimanfaatkan untuk menyimpan senjata. Pasca Perang Dunia Kedua yang berakhir tahun 1945, Cekoslowakia dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, disinilah Cekoslowakia menjadi negara federasi yang pada masa Perang Dingin itu tergabung ke dalam wilayah Uni Soviet. Pada Februari 1948, Cekoslowakia berubah menjadi negara komunis setelah kemenangan Partai Komunis Cekoslowakia yang didukung oleh Soviet. Kemenangan ini dipengaruhi oleh milisi komunis, demonstran, hingga penyerbuan gedung pemerintahan serta perpindahan rakyat Jerman Timur ke Cekoslowakia. Cekoslowakia pada masa pemerintahan Partai Komunis. Pemerintahan Cekoslowakia melakukan politik tangan besi. Biasalah itu yang dilakukan oleh para pemimpin pada negara-negara sosialis komunis. Hal ini mereka lakukan kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan pemerintahan.
Nah, agama berada di bawah kendali pemerintah. Seperti kita tahu, mereka mendirikan institusi untuk menjaga gereja-gereja dan juga menangkap para pemuka agama yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Mereka juga memutuskan hubungan dengan Vatikan yang merupakan pusat agama Katolik di Eropa. Secara ekonomi, Cekoslowakia itu awalnya adalah negara industri yang maju, namun lama-kelamaan mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi terpusat yang umum dilakukan oleh negara yang berpaham komunis. Kemunduran ini seperti contohnya sejak tahun 1960 mereka mengalami krisis bahan bakar, produksi pabrik berkualitas rendah, serta produksi pertanian rendah. Nah, hal ini mendorong timbulnya demonstrasi, salah satunya yang dilakukan oleh para demonstran di bawah pimpinan tokoh reformasi Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Salah satu kebijakan yang dilakukannya itu menyebabkan perubahan besar di Cekoslowakia. Kebijakan tersebut diantaranya melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode pemerintahan Alexander Dubček ini sering disebut sebagai periode reformasi musim semi Praha yang berlangsung 5 Januari sampai 21 Agustus 1968. Apa yang dilakukan oleh Alexander Dubček ini ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Lalu pada 21 Agustus 1968, Soviet menginvasi Cekoslowakia bersama Pakta Warsawa. Pasca invasi Soviet dan Pakta Warsawa menempatkan pasukannya di Cekoslowakia. Hal ini untuk mengawasi pergerakan Cekoslowakia karena takut menentang komunis lagi. Karena pengawasan inilah akhirnya Alexander Dubček ini merasa tidak bebas. Lalu dia memutuskan mengundurkan diri dari pemimpin pemerintahan. Penggantinya yakni Gustav Husak, yang mana tokoh ini sangat pro-komunis. Pada pemerintahannya, sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal, di mana Cekoslowakia terbagi menjadi dua negara federasi, yakni Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Latar belakang terjadinya konflik di Cekoslowakia. Yang pertama kita analisis dari perbedaan budaya ya. Kalau suku Bohemia yang mendiami wilayah Ceko di bagian barat itu memiliki pola pikir sekuler dan juga liberal, sedangkan Slovakia menjunjung tinggi nilai agama dan juga konservatif. Secara ekonomi, Ceko menganut konsep industri dan Slovakia menganut konsep pertanian karena di sana itu wilayah pertaniannya masih luas. Pasca Perang Dunia Kedua, terjadi perpecahan antara anggota parlemen, apalagi setelah adanya kebijakan pembentukan federasi oleh Gustav Husak. Nah, kemudian dalam sistem pemerintahan, Ceko menginginkan sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di Praha, sedangkan Slovakia menginginkan desentralisasi atau pemisahan kekuasaan. Secara opini, Ceko berpendapat bahwa Slovakia itu merupakan beban bagi anggaran negara, sedangkan Slovakia berpendapat mereka merasa kurang diperhatikan oleh negara dalam hal pembangunan nasional. Kemudian, dalam sistem komunis yang otoriter, mereka itu susah berkembang karena sistem ekonomi yang terpusat tadi menyebabkan perkembangan ekonomi mengalami kemunduran. Sehingga ketika rezim komunis berakhir, mereka berupaya mengembangkan wilayah mereka secara terpisah. Selain itu, kita analisis juga tumbangnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur seperti di Jerman Timur, Rumania, Latvia, Estonia, Lituania, bahkan di Uni Soviet sendiri sedang on the way mengalami keruntuhan yang pada saat itu diperintah oleh Mikhail Gorbachev. Intinya itu ya, di Eropa Timur sedang mengalami musim reformasi yang mana menjadi awal runtuhnya dominasi komunis di Eropa Timur, termasuk di wilayah Cekoslowakia nantinya.
Bagaimana kronologi pecahnya Cekoslowakia? Kita belajar dari pada tahun 1989 terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Pada 19 November 1989, Václav Havel sebagai kubu oposisi, dia itu adalah seorang sastrawan juga pegiat HAM ya. Dia mendirikan forum rakyat yang menginginkan gerakan demokrasi. Maka kemudian terjadilah gerakan revolusi politik dengan wujud demonstrasi besar-besaran. Para demonstran ini mengkritik rezim komunis yang berkuasa. Mereka juga melakukan mogok secara besar-besaran di wilayah Praha. Sadar jika melawan demonstran hanya akan memicu permasalahan yang lebih besar, akhirnya pemerintah Cekoslowakia melunak dengan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Keberhasilan revolusi politik ini mengantarkan pemimpin gerakan sekaligus pegiat HAM tadi ya, Václav Havel, sebagai Presiden Cekoslowakia pada Desember 1989. Periode transisi dari era komunis menjadi era demokratis di Cekoslowakia ini dikenal dengan istilah Revolusi Bludru atau Velvet Revolution yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Disebut Revolusi Bludru karena berlangsung damai, tidak menyebabkan pertumpahan darah seperti revolusi-revolusi di negara lainnya, sehingga revolusi yang terjadi di Cekoslowakia ini juga diapresiasi oleh PBB dan patut ditiru oleh negara-negara lain yang sedang on the way untuk melakukan pemisahan diri. Pada 8 Juni 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya. Václav Havel terpilih lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Havel menetapkan arah untuk menangani sisa-sisa rezim terdahulu, yakni rezim komunis. Nah, pada masa Havel ini, sistem ekonomi terpusat tidak dijalankan lagi, dan perusahaan-perusahaan swasta itu mulai bermunculan. Media diberikan hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan, serta semua embel-embel sosialis dalam negara dihilangkan. Selain itu, juga dibentuk gerakan-gerakan pejuang hak rakyat, di mana di wilayah Ceko itu namanya ada Civic Forum, sedangkan di Slovakia namanya Public Against Violence. Namun, pada perjalanannya, kedua negara federasi tersebut menginginkan pemisahan. Untuk itu, dilakukanlah pemilu tahun 1992. Pada pemilu parlemen 7 Juni 1992, terjadi pertemuan antara Ceko di bawah wakilnya Václav Klaus dari Partai Civic Democratic Party dengan Slovakia dengan wakilnya Vladimir Mečiar dari Movement for a Democratic Slovakia. Namun, ternyata pertemuan dari kedua negara federasi ini dalam melakukan negosiasi itu gagal. Perdebatan antara kedua negara federasi ini melibatkan juga Mahkamah Konstitusi Federasi. Pada 25 November 1992, Mahkamah Konstitusi Federasi ini mengesahkan Undang-Undang 542 yang menyatakan bahwa Cekoslowakia terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Ceko dan Republik Slovakia. Secara resmi, pada 1 Januari 1993, negara Slovakia itu berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Jadi, kita bisa simpulkan Republik Sosialis Cekoslowakia pecah menjadi Republik Ceko yang beribu kota di Praha di bawah kepemimpinan Václav Havel dan Republik Slovakia yang ibu kotanya di Bratislava di bawah pimpinan Michael Kovac. Nah, bagaimana dampak perpecahan Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan juga Republik Slovakia ini? Mari kita bahas. Yang pertama, di sana kemudian terjadi pembagian wilayah kekuasaan setelah pecah tadi ya.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Konstitusi Nomor 541 oleh Majelis Federasi pada tanggal 13 November 1992 mengenai pembagian wilayah kekuasaan, pembagian properti negara. Pembagian properti negara itu termasuk juga perlengkapan militer, angkutan berat, dan kas negara ya, serta pembagian arsip negara merujuk pada perbandingan populasi di mana Republik Ceko mendapatkan bagian 2 dan juga Republik Slovakia mendapatkan bagian 1. Jadi perbandingannya antara Ceko dan Slovakia itu 2:1. Kemudian penetapan mata uang. Mata uang mereka itu sama-sama koruna. Hanya yang membedakannya itu adalah nilai tukar saja. Kalau Ceko itu koruna Ceko, kemudian kalau Slovakia itu koruna Slovakia. Namun nilai tukarnya itu yang lebih tinggi adalah koruna Ceko. Kemudian penetapan status kewarganegaraan penduduknya. Nah, karena mereka ini memiliki hubungan baik pasca berpisah, akhirnya dalam beberapa hal itu, dalam beberapa perjanjian bilateral atau kesepakatan-kesepakatan itu masih berlangsung secara baik. Contohnya dalam hal memperoleh kewarganegaraan, mereka itu mempunyai kewarganegaraan ganda dan ketika warga Ceko mau masuk Slovakia itu bisa tanpa paspor. Jadi hubungan mereka itu sangat baik. Kemudian mengenai industri senjata, Republik Ceko ini lebih unggul daripada Republik Slovakia. Nah, selanjutnya mengenai bendera atau lambang negara. Kalau Ceko itu benderanya ada unsur sama-sama ya, karena mereka awalnya itu adalah satu negara, mereka sama-sama menggunakan warna dasar unsur putih, biru, dan juga merah. Namun karena tidak boleh menggunakan bendera yang sama, mereka memberikan tambahan-tambahan baik dalam lambang maupun dalam bentuk. Kalau di Slovakia itu benderanya ada tambahan salib dan juga awan. Sedangkan untuk lambang negara Ceko itu lambangnya singa ya. Itu mengartikan bahwa mereka itu siap menunjukkan tajinya pada dunia internasional. Wajar karena Ceko ini adalah negara industri. Sedangkan Republik Slovakia itu lambangnya salib dan awan. Mereka itu lebih konsen di bidang kerohanian. Mengenai keanggotaan mereka sebagai PBB setelah pecah, otomatis mereka mendaftarkan diri kembali menjadi anggota PBB. Bahkan pada tahun 2004 itu mereka sama-sama bergabung ke dalam Uni Eropa. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Jangan lupa kerjakan kuisnya dan kumpulkan di classroom. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingatkan kembali, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan jangan lupa berdoa agar kita semua beserta keluarga terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.